Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kalimah la ilaha illallah adalah kalimatul zikir, kalimatul wirid, kata-kata zikir, kata-kata wirid, yang itu redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dikenal kalimah la ilaha illallah dan demikian akrab dengan lisan kita, sehingga tidak pernah sehari pun kita tidak mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengetahui lebih dalam keagungan la ilaha illallah dari segi makna. Mengapa kalimat ini begitu dicintai sekaligus begitu dikhawatirkan? Seperti cerita yang sudah pernah saya sampaikan, kalimat ini begitu dicemaskan oleh seorang Abu Jahal sehingga dia tidak mau menerima tawaran itu dari Rasulullah SAW. Meskipun kalau dia mau terima, sebenarnya dia dijanjikan oleh Nabi untuk dapat menguasai negara-negara Arab dan negara-negara non-Arab sekalipun. Kita dalam bahasa Arab mengenal sirah atau pola kalimat. Ya, sebenarnya ini juga berlaku bagi bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Ada kalimat dengan pola biasa, ada kalimat dengan pola penekanan. Dalam bahasa Arab ada pola penekanan itu macam-macam. Di sana ada huruf takkid, ya, huruf yang fungsinya menegaskan. Kalau saya mengatakan saya muslim, ana muslimun, itu biasa. Tetapi ada lagi ana la muslimun, saya sungguh seorang muslim. Atau la ana muslim, sungguh saya seorang muslim. Di situ ada takkid, ada tekanan. Nah, kalimat la ilaha illallah secara makna sebenarnya adalah ingin menyatakan bahwa Tuhan yang kita akui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan adalah Allah. Itu kalimat biasa. Tetapi dalam lafal ini, kalimatnya dibuat lebih istimewa, yaitu la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam bahasa Arab, pola ini disebut sigat an-nafi wal isbat, pola penafian, pengingkaran, dan pengukuhan. Misalnya lagi ada kalimat la ahada fil masjidi, tak seorang pun di masjid. Berarti ada pola penafian, tidak. Dan kemudian di masjid, illa, misalnya, illa Muhammad, kecuali Muhammad. Nah, pola nafi dan isbat memberikan kepada kita sebuah pengertian yang sangat dalam. Karena apa? Karena pengakuan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada Tuhan
yang disembah, yang pantas diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah persoalan yang sangat serius dalam hidup kita. Karena begitu kita menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, tidak ada yang pantas diibadai kecuali Allah, maka nanti di dalam kehidupan kita ini akan membawa kepada konsekuensi orientasi hidup kita. Nafi dan isbat dalam kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah menafikan seluruh ilah, seluruh hal yang pantas disebut sebagai Tuhan, sesembahan. Menafikan seluruh hal yang pantas dicintai, pantas dijadikan sebagai orientasi hidup. Kemudian disusul dengan kata-kata illallah. Isbat, hanya Allah lah Tuhan yang pantas disembah. Hanya Allah lah Tuhan yang pantas dijadikan sebagai orientasi hidup kita. Hanya Allah sajalah zat yang selayaknya kita cintai. Nah, nafi wal isbat dalam hal ini, dalam konteks la ilaha illallah, pengingkaran semua Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ini akan membentuk pola pikir dalam diri kita, akan membentuk sebuah pemikiran, warna, orientasi, warna cara berpikir, dan sekaligus arah hidup kita. Bandingkan dengan mereka, orang-orang yang dalam hidup ini tidak memiliki cara pandang yang sedemikian ini. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang diterima. Berarti orang yang semacam ini hidupnya terombang-ambing. Dia akan menerima sesuatu tanpa alasan, dan dia juga akan menolak sesuatu yang mungkin juga tanpa alasan. Orang yang hidup semacam ini, dia tidak bisa berdiri dalam posisi yang tegar, mudah terombang-ambing oleh bujuk rayu hawa nafsu, oleh bujuk rayu kesenangan duniawi, oleh ajakan orang lain, dan seterusnya. Akhirnya itulah orang-orang yang disebut sebagai manusia yang tidak punya orientasi, tidak punya visi dalam hidupnya itu. Nah, karena itulah kita perlu membangun visi hidup kita dengan membangun makna la ilaha illallah dalam diri kita, menjadi sebuah fikrah, sebuah pemikiran, ideologi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berhadapan dengan pemikiran. Kita sering berhadapan dengan aturan-aturan. Dan kita sering hidup di tengah masyarakat, berhadapan dengan tradisi kehidupan yang sudah dijalankan oleh masyarakat sekian lama. Dengan kata lain, kita sekarang hidup ini tidak di ruang kosong. Kita hidup di tengah masyarakat dengan segala pernak-pernik, warna-warni kehidupan mereka, dan kita berada di tengah-tengah mereka. Kita bisa bayangkan seseorang yang hidup tanpa orientasi, orang yang hidup tanpa nilai, akan dengan sangat mudah larut ke dalam kehidupan dengan warna-warni yang boleh kita sebut semrawut ini. Ketika kita kembali kepada makna la ilaha illallah, sesungguhnya kita sedang membangun sebuah bangunan kejiwaan,
bangunan mental dalam diri kita, di mana bahwa kita hanya menerima, kita hanya mengakui, dan sekaligus hanya melaksanakan segala sesuatu yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolak segala hal, apapun bentuknya dan betapapun barangkali menjanjikannya, jika hal itu bertentangan dan tidak boleh oleh syariat Allah, tidak diizinkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Dan itulah yang disebut selama ini sebagai fikrah jahiliyah. Kita menolak fikrah jahiliyah, artinya fikrah yang tidak bersumberkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat yang sama, kita membangun, membina semua hal yang berhubungan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau menolak saja tanpa membangun, itu juga tidak berarti. Membangun tanpa kita membersihkan dahulu dari hal-hal yang tidak selayaknya, itu juga hanya akan menjadi bangunan yang rapuh, yang rawan terhadap rongrongan penyakit yang mudah untuk diruntuhkan. Inilah makna yang hakiki dari la ilaha illallah. Karena itulah di dalam syariat agama, kalimat ini disebut sebagai kalimatut tauhid, yaitu sebuah kalimat yang kandungannya adalah mengesahkan Allah. Apa itu mengesahkan? Bukan sekedar menganggap Allah sebagai zat yang Maha Esa, tetapi bagaimana kita menjadikan Allah sebagai orientasi tunggal, sebagai tujuan tunggal dalam hidup kita, sebagai pertimbangan tunggal dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang sering kali juga kita baca, karena kita diperintahkan untuk sering membaca surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, dialah Allah yang ahad, yang esa. Kemudian kalau kita kembali kepada para nabi terdahulu, di mana bahwa para nabi itu memiliki syariat agama yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang sama di antara semua nabi, adalah perintah untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Nuh menyampaikan amanah risalah kepada umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia mengatakan, saya adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian bahwa janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan nabi-nabi yang lain kurang lebih sama, dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah makna dibalik kalimat la ilaha illallah yang indah itu, bahwa di situ ada tuntutan agar kita sebagai seorang muslim meneguhkan kepribadian kita, bahwa kita tidak akan membangun pemikiran kita, membangun kepribadian kita, termasuk membangun peradaban kita, kecuali dengan nilai-nilai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.